Halo, apa kabar? Gue Panji Pragiwaksono. Seperti yang lo tahu, tahun ini akhirnya Komoi Domino Stand Up Comedy World Tour kembali bergulir dan akan jalan dari bulan Agustus. Rencananya ditutup di bulan November. 15 kota nasional akan mulai berjalan di tahun ini. Ini adalah kelanjutan dari sesuatu yang harusnya berjalan dari tahun 2020. Kenapa ini berjalan? Gue ingetin sekali lagi bahwa ini adalah tanggung jawabnya Comika. Comika hadir untuk memastikan stand up comedian bisa hidup dari karya, itu satu. Tapi juga untuk memastikan orang-orang yang percaya sandang pangan papan lawakan mendapatkan kebutuhan primernya. Nah, ada yang suka nanya, kenapa Anji lu maksain bikin pertunjukan di masa seperti ini? Jawabannya adalah, kalau gue bikin pertunjukan dapat izin dari Pemda, Pemkot, Satgas Covid dan polisi, itu bukan maksain namanya. Itu justru udah berjuang sedemikian rupa sehingga izin didapatkan. Kami di Comika Event ketika bikin acara itu pasti mendapatkan izin. Karena kalau izinnya nggak dapet, ya tentu kami nggak jalan. Alasan kenapa akhirnya kami mundurin adalah untuk memastikan izin bisa tercapai. Kalau misalkan izinnya nggak dapet, ya kita nggak jalan. Yang berarti ketika akhirnya kami jalan, itu bukan maksain. Itu adalah keberhasilan karena tanggung jawabnya gua dan Comika Event itu untuk menghibur orang dan meringankan beban mereka stres dan depresi karena pandemi, itu bisa tercapai karena kami sudah melakukan persiapan. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang Comika Event lakukan? Protokol kesehatannya seperti apa sehingga izin bisa didapatkan oleh kami menjalankan semua pertunjukan tersebut. Hari ini lewat video ini gue mau ngasih tahu protokol kesehatan dengan sedetail yang gue bisa akan bagaimana Komoi Domino ini dijalankan. Mohon siap-siap, ini akan sangat panjang. Gue sendiri juga akan baca dari handphone karena gue juga ngafal banyak banget. Tapi ketika gue menjelaskan, gue akan pastikan grafisnya muncul supaya lu bisa baca juga. Pertama-tama yang mau gue umumkan bahwa protokol COVID yang kami susun untuk 15 kota nasional bekerja sama dengan FKM dan FK kampus-kampus di sejumlah kota di Indonesia. Protokol COVID yang diselenggarakan di Komoi Domino adalah hasil kerjasama dengan teman-teman dari BEM FKM Universitas Indonesia di Jakarta, BEM FK Universitas Udayana Bali, BEM FKM Universitas Diponegoro Semarang, PEMA FKM Universitas Sumatera Utara, BEM FKM Universitas Mula Warman Samarinda yang akan membantu kami untuk pertunjukan Balikpapan, BEM FKM Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, BEM FKM Kesehatan Masyarakat Palu, dan BEM FKM Yogyakarta. Sejumlah BEM ini membantu kami menyusun protokol di beberapa kota. Jadi ada satu BEM FK atau FKM yang membantu jadi konsultan bukan cuma di satu kota, tapi di beberapa kota. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa patokan panduan umum untuk seluruh pekerja, pengunjung, penonton, tenant, pengisi acara, vendor, petugas kesehatan, dan pihak terkait dalam acara. Mau itu pre-event, on-event, ataupun post-event. Kami akan memastikan, dan ini kerjasama dengan Clue Thermal dari Clue Smart City untuk menjaga kondisi tubuh dan memastikan penonton dalam keadaan sehat dengan suhu di bawah 37,30 derajat Celcius. Kami juga menyiapkan perlengkapan kesehatan diri dan kami anjurkan penonton menyiapkan juga perlengkapan kesehatan diri dari rumah. Bawa sendiri seperti masker dan hand sanitizer. Lalu akan dijaga jaraknya, jarak aman minimalnya 1 meter dan dihindari ada kerumunan di tempat-tempat kami. Kemudian semua penonton wajib memakai masker selama berada di venue dan menerapkan etika bersin dan batuk pada saat tidak menggunakan masker, yaitu ditutup dengan sikunya. Kemudian kami anjurkan penonton Komoi Domino di kota apapun itu membawa alat-alat pribadi untuk alat ibadah, alat makan, minum dan segala macam. Waktu itu sempat ada yang nanya berarti boleh bawa botol minum, justru kami anjurkan untuk bawa tumbler sendiri. Kemudian menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Itu adalah sesuatu yang akan kami siapkan di sejumlah titik. Nanti ketika nyampe ke venue akan sadar bahwa ada banyak titik hand sanitizer dan cuci tangan sekitar gedung pertunjukan. Nanti pengunjung, tenant, pekerja, dan pengisi acara menginformasikan kepada petugas kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Dan kami akan memastikan agar terhindar kontak fisik di gedung pertunjukan. Lalu memastikan agar semuanya mematuhi dan melaksanakan panduan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan event pakai alat pelindung diri dengan ketentuan sekurang-kurangnya
adalah sebagai berikut. Untuk pengunjung wajib menggunakan masker medis 3 pelapis, disarankan menggunakan sarung tangan dan face shield. Disarankan menggunakan sarung tangan dan face shield, yang berarti bisa juga enggak, tapi disarankan seperti itu. Untuk yang bekerja wajib menggunakan masker medis dan sarung tangan, disarankan menggunakan face shield. Jadi kalau untuk pekerjanya diwajibkan pakai sarung tangan, disarankan pakai face shield. Untuk penampil, yaitu gua dan opener gua, itu pakai masker saat tidak berada di panggung, yang berarti ketika gue di panggung gue bisa buka masker, dan disarankan menggunakan sarung tangan. Juga untuk petugas kesehatan, karena memang di setiap kota akan ada petugas kesehatannya, menggunakan APD sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Nah, itu tadi panduan umumnya. Sekarang yang mau gue bacain adalah panduan khusus untuk alur tahapan penyelenggaraan event, ini terutama untuk sebelum acaranya. Gua dari Comika Event itu akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan semuanya tahu dan semuanya ada dalam kemitraan kami. Pemerintah terkait meliputi pemerintah daerah, Satgas Penanganan COVID-19 daerah, Kepolisian daerah, Dinas Kesehatan daerah, Rumah Sakit daerah, Dinas Pemadam Kebakaran daerah, Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan instansi terkait lainnya bila diperlukan. Itulah kenapa tadi gue bilang, kalau udah kayak gini bentuk kemitraannya, ini nggak maksain namanya. Maksain tuh kalau nggak dapat izin, nggak ngomong ke mereka, terus bikin acara, nah itu maksain. Dan tanggung jawab gua dan Comika Event melakukan komunikasi publik. Jadi ini yang kami lakukan saat ini. Video ini dan beberapa poster yang kami rilis, entah itu di website tersinggung-oleh-panji.com ataupun di sosmed, itu adalah bagian dari sosialisasi untuk memastikan semua orang yang terlibat itu tahu aturannya. Jadi lu juga tahu apa yang mesti dilakuin. Kenapa? Karena tanggung jawab gue untuk ngasih tahu lo. Nah, sistem registrasi penonton. Ini salah satu yang penting dan sering ditanyain sama orang. Calon penonton Komodo Menoy hanya dapat membeli tiket Komodo Menoy secara online lewat loket.com. Mereka adalah mitra kami dalam penjualan tiket offline. Wajib mengikuti tempat duduk yang telah disediakan oleh penyelenggara. Jadi ketika lo beli tiket mulai 5 April, lo bisa nentuin mau nonton show 1 atau show 2. Ada 2 show karena kursinya dijarakin kan. Tapi lu akan mendapatkan nomor kursi yang ditentuin oleh loket.com dan Komodo Menoy. Kenapa seperti itu? Karena tim tahan tiket, jadi seperti yang lu mungkin udah tahu, tahun lalu kan gue sempat buka penjualan tiket. Ada lebih dari 9.000 tiket terjual tuh. Dan pada tahan tiket, jadi nggak refund. Dikasih kesempatan refund, nggak mau. Nggak bang, saya akan keep tiketnya. Saya tim tahan tiket, titip aja uang saya gitu kan kurang lebihnya. Nah, mereka yang udah duluan, itu mendapatkan privilege untuk bisa nentuin nomor kursinya. Jadi nanti akan ada tanggal, gue akan kasih tahu, di mana mereka akan bukan cuma milih mau show 1, show 2, mereka bisa milih nomor kursinya. Sehingga lu yang beli tanggal 5 April, itu akan mengikuti mereka duluan. Jadi privilege-nya gue berikan kepada mereka yang sudah beli tiket duluan waktu itu. Karena dibandingin yang lain, mereka lebih dulu untuk percaya kepada kami dan beli tiket. Makanya privilege nomor kursi diberikan kepada mereka. Ini untuk yang tim tahan tiket. Nah, penonton nanti wajib mengisi assessment melalui Clue Apps minimal 3 hari sebelum acara. Karena ini penting untuk gua memastikan faktor resikonya itu kebaca sama kami. Terus ketika di tempat acara wajib memperlihatkan hasil swab antigen, entah itu PCR ataupun antigen ya. Jadi gua saranin PCR. Tapi minimalnya antigen karena tentunya gue tahu harganya kan PCR cukup mahal. Dan harus negatif yang dilakukan maksimal 3 hari sebelum acara. Atau bukti hasil telah melakukan vaksinasi. Jadi kalau lu udah divaksinasi itu yang lu tunjukin. Nggak perlu lagi nunjukin PCR test atau antigennya. Ya. Kemudian untuk nanti tamu VIP, pers, media dan sponsor itu akan ada registrasi via Google Form resmi dari kami Komodo Menoy. Terus wajib mengikuti tempat duduk yang telah disediakan oleh penyelenggara. Kemudian juga wajib mengisi assessment melalui Clue Apps minimal 3 hari sebelum acara. Dan juga wajib memperlihatkan hasil antigen dan PCR negatif atau bukti bahwa mereka sudah vaksin. Nah, di pertunjukan sendiri kami melakukan sterilisasi venue. Semua area dan ruangan yang digunakan akan disterilisasi. Entah itu tempat parkir, akses masuk dan keluar, area tunggu, tempat pelaksanaan, toilet, tempat ibadahnya, ruang isolasi, tindakan medis, backstage, tenan dan booth. Kemudian pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 kali sehari pada peralatan yang sering digunakan. Pegangan pintu, pegangan tangga, kursi, tombol lift, pintu toilet dan masih banyak lagi. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi
secara berkala untuk seluruh peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama pelaksanaan. Itu termasuk panggungnya, alat soundnya, boothnya, dan segala macam. Nah, nanti di seluruh 15 kota Komodo Menoi akan ada fasilitas dan alat kesehatan. Akan ada alat pengukur suhu tubuh dengan jumlah yang cukup. Kami dibantu Clue Smart City dengan Clue Thermalnya. Tempat sampah dengan jumlah yang cukup di titik-titik tertentu. Seluruh petugas yang bekerja dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan diri, tempat cuci tangan tadi gue bilang, akan ada ruang kesehatan di semua kota, akan ada ambulans di semua kota, dan akan ada alat pemadam kebakaran di tempat yang mudah dijangkau dan ditemukan di semua tempat. Nah, ketika acara dan setelah acara, gue mau mengumumkan bahwa jumlah akses masuk ke tempat acara disesuaikan untuk masing-masing kepentingan. Jadi akan ada pintu tertentu untuk pekerja dan tenaga kesehatan, ada pintu untuk loading dan unloading vendor, ada pintu untuk pengisi acara, dan ada pintu untuk VIP, termasuk juga untuk penonton. Jadi lu nggak akan selisipan pintu dengan yang bekerja gitu kurang lebihnya. Ini untuk memastikan keselamatan lu dipikirkan. Lalu untuk sistem antreannya akan ada area antrean yang disesuaikan dengan jumlah penonton. Jaraknya itu dipastikan 1 meter. Kemudian ada barikade, tali gitu ya, atau tali antrean untuk memastikan antreannya tuh rapih. Kemudian penonton dibagi menjadi beberapa gelombang supaya tidak terjadi penumpukan. Dan ada petugas khusus di sepanjang lintasan antrean untuk memastikan seluruh protokol kesehatan berjalan sesuai aturan. Nah, untuk pengelolaan penonton, pengunjung yang ke venue harus mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat. Itulah kenapa kami bermitra juga dengan Pemda. Akan ada denah di venue, jadi akan ada peta gitu ya untuk memastikan, atau signage untuk memastikan lu tahu mesti kemana. Dan semuanya termasuk lu dan gua harus menaati aturan yang berlaku, dan akan ada petugas yang memastikan lu nurut sama aturannya. Jadi lu nggak bisa copot masker, nggak bisa berkerumun karena nanti ada petugasnya. Nah, nanti akses keluarnya juga dipastikan seperti yang tadi gue bilang tuh, masuknya beda nih antara penonton, keluarnya beda antara penonton dengan kru dan pekerja dan segala macamnya. Nah, ini ada satu hal yang dengan berat hati gue sampaikan karena gue tahu siapa aja yang suka nonton pertunjukan gue. Karena kondisi setelah gue berdiskusi dengan teman-teman dari konsultan kami, teman-teman BMFK dan FKM tadi, beberapa profil penonton dengan risiko tinggi nggak bisa nonton Komodo Menoi ataupun mungkin pertunjukan Comika Event yang lain, gue minta maaf. Pertama wanita hamil atau perempuan hamil. Gue tahu kok ada penonton yang udah keburu beli tiket dalam kondisi hamil tapi sekarang baru tahu, sayangnya nggak bisa. Kemudian difabel juga nggak bisa, sayangnya. Gue yakin lu tahu bahwa di pertunjukan gue yang spesial yang terakhir ada akses untuk difabel, tunanetra, kursi roda, tunarungu, itu semuanya disiapin. Tapi untuk saat ini aturannya mengatakan bahwa gue nggak bisa ngasih akses untuk penonton difabel dan lansia, itu berarti usia 49 tahun ke atas. Dan untuk penonton yang udah megang tiket bisa dipindah tangankan atau balik nama dengan menghubungi customer service-nya Loket. Itu nomor WhatsApp-nya adalah, gue akan kasih lihat tulisannya di sini, 021 2128 2127, atau lo bisa email ke support@loket.com maksimal 30 hari sebelum penyelenggaraan acara. Jadwal acaranya lo bisa temukan di tersinggung-oleh-panji.com. Nah, kalau lu bertanya-tanya apa sih yang menjadi dasar hukum penyusunan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di penyelenggaraan kegiatan ini, kami dari Comika Event menjalankan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Jadi semua yang tadi lu lihat itu dasarnya dari aturan yang gue dapatkan dari pemerintah. Sehingga kalau misalkan lu bertanya-tanya, jawaban gue adalah gue akan selalu mengacu ke situ. Kalau belum tertulis di situ gue nggak bisa masukin. Tentu bisa difasilitasi, tapi nanti gue akan coba diskusin lebih lanjut. Semua informasi yang tadi gue kasih tahu, termasuk frequently asked questions-nya, lu bisa temukan di tersinggung-oleh-panji.com. Kalau lu masuk ke website tersebut, itu semua informasi. Dari informasi tiket, beli merchandise di mana, termasuk lu bisa download semua yang tadi gue bilang. Jadi di website di pojok kiri bawah ada protokol kesehatan. Itu lu bisa download PDF-nya supaya lu bisa baca semuanya dan lu bisa sebarluaskan. Nah, gue tahu pasti akan ada orang yang bilang, kok ribet banget. Ya karena itu yang benar. Kalau lu mau yang gampang,
seringkali yang gampang itu salah. Dan seringkali yang ribet adalah yang benar. Nah, gua di Comika Event, kami percaya sebagai promotor stand up comedy yang terdepan. Karena itu kami nggak bisa main-main. Kalau lu ngerasa, aduh ribet banget nih, mesti antigen, PCR segala macam, ya udah berarti lu nggak cocok untuk nonton acaranya Comika Event. Ada banyak, terserah. Gue tahu kok ada banyak acara-acara lain ya, IO-IO lain atau penyelenggara acara lain yang nggak mikirin protokol kayak gini, nggak mempedulikan lu pakai masker atau enggak, nggak mempedulikan lu masuk ruangan bawa penyakit atau enggak, bahkan nggak mempedulikan izin. Gue tahu ada yang seperti itu. Dan kalau misalkan itu yang lu pengen, ya udah lu emang cocoknya sama penyelenggaraan acara-acara yang itu. Tapi gue bikin acara untuk mereka yang peduli, untuk mereka yang sadar ada kondisi seperti ini, tapi mereka pengen banget nonton dan pengen banget kami dari Comika Event memastikan ini lancar. Ya udah, ini barusan semua ribet ini adalah untuk mereka. Dan gue percaya ribet ini awal-awalnya aja. Setiap kali ada sesuatu yang berubah, pasti ada bingungnya, ada ribetnya. Tapi di awal, nanti yang kayak gini akan biasa-biasa aja. Karena kalau misalnya bilang antar aja, gue akan nunggu semuanya berjalan dengan normal gitu, nggak ada kayak gini-gini lagi. Ya silakan ditunggu aja. Kemarin Kementerian atau Menteri Kesehatan kita udah bilang bahwa kita ini bakal kayak gini 5 tahun minimal, 10 tahun maksimal. Ya kalau misalkan lu pengen bikin nonton pertunjukan yang nggak pakai aturan kayak gini dan lu betah nunggu 5 sampai 10 tahun lagi, ya udah terserah itu. Tapi kalau misalkan lu ngerasa emang begini dunianya, emang begini keadaannya, ya udah diikutin aja aturannya. Sekali lagi, kalau misalkan lu ngerasa lu nggak mau ikutin aturan-aturan ini, lu nonton yang lain. Banyak kok yang nggak mikirin izin, yang maksain justru, yang nggak mikirin izin, yang nggak mikirin protokol kesehatan, ada juga. Kalau misalkan lu nggak pengen juga yang kayak gitu, masih ada comikacomedy.club. Lu bisa nonton stand up comedy, live streaming, nonton komedi tanpa takut pandemi. Kalau misalkan lu nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa, lu bisa nikmatin pertunjukan di comika.id. Lu download aja pertunjukan-pertunjukan tersebut. Dan kalau misalkan lu nggak mau juga, ya berarti silakan menunggu saja waktu untuk bisa kembali seperti ini. Walaupun gua cukup yakin ini adalah kenormalan yang baru. Sama seperti sebenarnya new normal tuh bukan hal yang baru, bukan hal yang new. Kalau lu tahu masuk ke mall, masuk ke hotel, ngelewatin Garrett dan diperiksa, itu new normal pasca ada peledakan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton. Waktu awalnya orang juga ngerasa ribet. Ngapain sih gue diperiksa? Ngapain sih pintu dibuka mobil? Ngapain sih kita harus ngelewatin Garrett? Awalnya emang ribet. Tapi kalau lu nunggu pada saat itu ya, kalau lu nunggu mau berkegiatan lagi, nunggu gak ada terorisme, lu gak bisa ngapa-ngapain. Emang itu new normalnya sama seperti sekarang. Kalau nunggu pandeminya hilang ya kita gak tahu. Tapi ini adalah keadaannya. Gua sih seneng dengan apa yang gua barusan cerita sama lu. Karena ini adalah bukti bahwa gua dan Comika Event mencoba untuk melakukan yang benar. Mencoba untuk melakukan sesuatu yang justru gak maksain. Nah, karena gue tahu nonton live event adalah sesuatu yang kita nanti-nanti, gue berjuang supaya itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan protokol ini dirasa cukup oke buat lo, tanggal 5 April penjualan tiket kembali dibuka untuk semua kota nasional. Dengan opener-opener masing-masing. Harga tiketnya, kelas-kelas tiketnya, periode-periode tiketnya, di mana beli tiketnya, itu bisa lo temukan di tersinggung-oleh-panji.com. Sekali lagi, yang gue kasih tahu bisa lo download juga di website yang sama, tersinggung-oleh-panji.com. Itu aja dari gue, terima kasih banyak dan sampai ketemu di Komodo Menoi, kota terdekat di lo. Dan semoga lo sama gue bisa ketawa bareng-bareng. Thank you.